Kalau, kita berharap untuk orang tua kan nggak mungkin selamanya orang tua terus kan. Jadi satu-satu, apalagi sekarang kan lagi tren yang lagi happening nih manik-manik udah yang di model-model kayak Korea, K-pop tuh udah yang warna-warni, maniknya jadi campur Oh, sama yang boneka. ya, halo, jumpa lagi dalam Ngopi Ngobrol Inspirasi, podcast persembahan dari channel Insight Kalimantan Timur, kerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kali ini saya Marga Rahayu sudah bersama dengan kami, salah satu UMKM yang memilih industri fashion, kemudian juga sektor kria ya sebagai salah satu sumber penghasilan yang tentunya dimulai dari rasa inginnya melestarikan adat istiadat peninggalan leluhur yang sekarang nampaknya jadi tren ya, di mana-mana setiap daerah itu mengunggulkan kerajinan kria dari masing-masing wilayahnya begitu. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat sosok yang masih sangat muda dan katanya terinspirasi dari orang tuanya ya untuk meneruskan usaha pembuatan manik-manik ya, yang sekarang sudah disulap dengan berbagai macam produk dan sudah bisa dinikmati, dibeli langsung ya oleh seluruh konsumennya ya. Kita langsung menjumpai ada Mbak Iva Katuniswati. Mbak Iva, halo. Halo, halo, apa kabar semuanya? Waduh, hari ini kayaknya kita jodoh ya. Iya, Udah dari datangnya hampir mirip Iya, waktunya. Jadi memang waktunya momennya pas, kemudian jilbabnya nih warnanya mirip, biru ya. Tapi nggak ada kaitannya dengan partai politik ya Mbak Iva ya. Oke, nah tentunya di Ngopi Ngobrol Inspirasi kali ini, saya belum apa-apa udah terinspirasi nih. Mbak Iva ini kategorinya muda, tetapi sektor bisnis yang dipilih itu kreasi manik-manik yang biasanya nih identiknya dengan ya ibu-ibu yang mungkin cari kerjaan, ini kan nambah-nambah penghasilan keluarga. Kenapa mulai tertarik untuk berbisnis ini Mbak Iva? Karena kalau bukan kita siapa lagi untuk bukan generasi muda selanjutnya untuk yang meneruskan budaya-budaya kita sendiri gitu loh Mbak. Wow. Ya, kalau kita berharap untuk orang tua kan nggak mungkin selamanya orang tua terus kan. Jadi kita harus meneruskan dan melestarikan budaya-budaya kita, khususnya kayak pembuatan kerajinan manik-manik, entah itu batik atau apa. Jadi saya lebih tertarik banget untuk mengangkat budaya Kaltim, khususnya manik-manik. Nah, ini juga pemirsa podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi ini harus tahu nih, ada latar belakang di balik brand yang hari ini dibawa oleh Mbak Iva ya. Jadi untuk pemirsa kali ini podcast memperkenalkan, ini baru di sini katanya ya. Iya benar. Pas launching, rilisnya juga. Iya, sekalian ya. Launching nama branding nama yang baru ya. Jadi ganti kulit lah istilahnya ya. Sebelumnya itu dikenal, bahkan sebenarnya positioningnya udah bagus loh. Iya, batik etam. Iya, souvenir batik etam. Souvenir batik etam. Nah, sekarang apa pendaftaran di hak mereknya itu menjadi Sbeva. Iya, Sbeva Collection. Wow. Biar agak ada nilainya lebih ini. Maksud kita yang lokal nggak mau kalah saing dengan yang branding yang udah ini kan. Ini bagus sekali. Saya boleh boleh sekali ya. Ini coba lihat ya. Jadi kalau melihat pemilihan fontnya juga ya, bentuk tulisan yang dipilih gitu ya. Ini mirip-mirip dengan brand-brand luar. Iya kan? Mas kita harus juga nggak boleh lokal juga nggak boleh kalah saing dengan produk luar. Oke. Awal mulanya nih saya mau tahu kenapa merubah merek? Salah satunya berpikir apa nggak masukin ada nama sendiri ya, seperti saya kan cinta banget sama dunia fashion kan, jadi pingin gitu ada nama Sbeva itu dari kepanjangnya yaitu Souvenir
Batik Etam Iva. Oh, agak narsis ya. Iya. Nggak masalah kan? Kalau Nggak bukan kita yang masalah. mencintai diri kita, Iya, siapa benar. lagi ya? Iya, betul Tapi sekali. jadi cantik ya. Jadi Iya. itu sebenarnya singkatan. Iya. Sveva itu souvenir batik Etam Iva Benar koleksi sekali. Iya. gitu. Wah, baik. Nah, ini sudah didaftarkan Haki? Lagi proses, Mbak. Oke, mudah-mudahan dipermudah. Ya, Jadi benar kita menambah lagi nih ya merek Iya, dagang yang dipunyai oleh UMKM lokal. Rasa internasional. Ya, Amin. amin. Oke, mulai eksis memilih bisnis ini menggeluti tertarik sejak kapan, Mbak Iva? Sejak usia saya 24 tahun. Iya, saya masih 24 kuliah tahun? itu saya suka Udah suka? udah suka banget di dunia budaya, ini kerajinan, kesenian itu saya sudah suka mulai dari saya gadis, bujang, Suka itu berarti maksudnya mengoleksi saja mencintai. atau sudah mulai bikin? Ya, udah mulai bikin satu-satu. Apalagi sekarang kan lagi tren yang lagi happening ini manik-manik udah yang di model-model kayak Korea, K-pop tuh udah yang warna-warni, maniknya jadi campur sama boneka. Oh itu. gitu. Iya benar. Jadi saya ada Bawa di nggak toko, sih? Saya nggak bawa. Sayang banget. Kemarin rame banget. Kalau Udah yang habis. ini saya sering nih, Ya. karena ini kalau nggak salah misalnya nih ya, jadi ekstrakurikuler Ya, atau kayak muatan lokal ya di sekolah, Ya, pulpen. ya. Ini wah Sekarang lagi musim, Mbak. kangen banget. Kemarin itu saya baru pameran di Gor Sempaja itu saya buat cincin yang seperti ini tapi dibentuk kayak bunga-bunga Oke. gitu tapi Boleh udah dilihatin lama dong, boleh ada. seperti Oh, ini. Tapi ini kan polosnya. ini polos warna putih. Iya. Itu lagi happening. Lagi happening anak-anak kekinian saat ini yang dibentuk bunga maniknya, ada yang dibentuk tambahin huruf nama. Oh. Jadi lebih kekinian. Jadi manik sekarang agak terangkat dengan budaya yang Oh, baik. Jadi K-pop tidak selamanya iya. kita mendapatkan apa ya namanya limpasan informasi dari luar, globalisasi, tetapi justru itu mengangkat. Iya, menginspirasi. Iva tahu itu happening, lihatnya dari mana? Saya lebih aktif di dunia TikTok. Di TikTok. Iya, benar. Saya juga belajar manik-manik yang kekinian saat ini tuh di TikTok, Mbak. Banyak banget informasi di sana. Sumbernya dari mana itu? Kan TikTok tadi ya. Biasanya konten kreatornya dari daerah mana? Dari negara mana? Ada sebagian dari Indonesia sendiri, dari luar daerah, ada juga dari luar negeri. Ya, itu bedanya ya kalau mungkin pelaku usaha zaman now ya. Iya, benar sekali, Mbak. Lebih mudah. Iya. Mbak Iva ini katanya sudah memulai bisnis sejak sekitar 2011 ya. Iya, benar. Tetapi mulai menjadi UMKM, mendaftarkan NIB, punya sudah. ya nomor induk berusaha itu kapan? Kita 2018. Dan langsung produknya seperti ini ya, tas manik-manik lah Iya, pokoknya. manik-manik, kalung. Dan kabarnya itu anting. terinspirasinya dari orang tua. Iya, benar sekali. Orang tua saya kan pengusaha juga, penerusnya. Oh sebentar, orang tua pengusaha di sektor Iya, kria juga? Iya, kebetulan di sektor Pengrajin manik-manik juga? enggak, usaha dagang. Oh baik. Tapi memang artinya apa ya, pengepul gitu ya? Iya, iya. Jadi benar ngumpulin, sekali, iya. baru ngejualin, Iya. punya outlet gitu. Outletnya di mana? Di Citra Niaga juga. Sekarang Mbak Iva punya Iya, outlet lagi? outlet sendiri, outlet orang tua sendiri, outlet kita anak-anaknya sendiri. Wah, gitu. gimana rasanya? Berjejer outlet dengan Tidak berjejer sih juga. kan tapi hanya masih beda satu berapa. kawasan ya? Iya, masih satu kawasan, benar sekali. Bagaimana rasanya itu anak akhirnya bisa mengikuti jejak orang tua? Ya, sangat bangga sekali sama diri sendiri sih. Kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi kan? Jadi kita belajar untuk bangga untuk sama diri sendiri deh. Oke, Mbak Iva, saya tahu sekali kalau di Kalimantan, khususnya ya Kalimantan, kalau kita ke Kalbar, Kalteng, Kaltara, itu kan memang manik-manik ini sudah khas sekali. Ya, benar. Apa yang membedakan Sveva dengan pria kerajinan yang sama ya? Mungkin dari segi promosi, Oke. terus di sini saya menarik model-model juga untuk promosi. Oh, pakai influencer gitu ya. Model-model seperti itu. Paling jauh pemesanan itu dari mana nih? Pernah dibeli sampai atau dibawa kemana? Ada Eropa. Saya punya teman di daerah Bulgaria, itu di daerah sana.
Di Bulgaria? Ya, Yang beli orang Indonesia atau orang Bulgaria? orang Bulgaria sendiri. Dia sangat suka banget sama etnik ini. Manik-manik dia sangat suka banget. Dia suka yang unik-unik katanya. Gimana ceritanya ya produk Sbeva ini? Ya mungkin waktu itu masih batik etam ya? Iya, batik hitam. Itu apa? Di atas kalung gelang? Kalau untuk bule, untuk luar negeri, dia lebih suka gelang sih. Dia sangat suka, apalagi rotan-rotan itu Mbak. Suka banget yang unik-unik gitu. Dia nggak suka yang kayak modern gitu. Dia suka etnik gitu. Apalagi teman-teman saya di Thailand juga ada. Thailand Ya, juga. Itu jadi penjualan dari e-commerce kah, platform digital kah, akhirnya bisa ketemu dengan pembeli asing si bule-bule tadi, atau memang dari teman ke teman? Kebetulan waktu saya menjadi mahasiswa waktu itu sempat melatih anak-anak pertukaran pemuda ASEAN. Itu jadi dari situ saya kenal ini produk ini Kaltim ini loh begini, ini bagus loh, ini pembuatannya seperti ini. Oh ya, nanti saya kasihlah kontak person sama sosial media saya. Jadi tetap komunikasinya sampai berjalan sampai sekarang. Nah, yang menarik ternyata ya pemirsa podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi ya, Mbak Iva ini punya track record Duta Pariwisata untuk tingkat Kota Samarinda dan juga merupakan Duta Pemuda Olahraga tingkat Kalimantan Timur ya. Nah, nanti kita akan bahas seberapa besar efeknya terhadap bisnis yang sudah mulai stabil, nampaknya ada omset yang menggiurkan. Nanti kita bahas ya setelah ini. Tetap bersama kami di podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi. Iya, untuk pemirsa Ngopi Ngobrol Inspirasi masih di channel Insight Kalimantan Timur. Kali ini podcast persembahan dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Saya Marga Rahayu dan kita masih bersama dengan owner dari Sbeva Collection ya, ada Mbak Iva Katuniswati. Nah, Mbak Iva ini ternyata merupakan Duta Pariwisata sekaligus juga Duta Pemuda Olahraga Kalimantan Timur. Seberapa besar ya rekam jejak, kemudian pengalaman hidup ya, ini kan prestasi ini berdampak terhadap bisnis? Sangat berdampak sekali. Karena pengalaman tersebut kita banyak belajar dan banyak informasi yang kita dapat dan juga teman-teman relasi yang kita dapat. Relasi? Ya, relasi itu sangat penting, Mbak. Untuk kita membangun networking dalam bisnis kita. Oke, tadi kalau Bulgaria, kita kan sempat bahas Bulgaria itu senangnya yang gelang etnik, karena mungkin kalau yang seperti tas, mereka kan kalau di luar negeri ya, ini kan kalau yang seperti ini saya sering banget lihat saya sering banget nih lihat, cocok nggak sih? Ya, kayak unik banget. Iya, istrinya capres ya. Ya, cantik sekali loh ini ya. Ini mungkin sering dipakai kalau mau pesta misalnya ya, tapi kalau untuk yang di luar negeri setahu saya memang mereka lebih suka yang backpackeran, jadi kayak praktis. Nah, kalau yang kayak gelang gitu ya, itu kan memang praktis sekali. Iya, benar sekali. Gak masalah harga nih, tetapi memang dia suka yang kayak batu. Ya ready to go lah pokoknya, yang gampang dipakai gitu ya. Nah, kalau di Thailand tadi? Kalau di Thailand trennya apa? Dia lebih suka yang ini, manik sama tas handphone. Kalung dan tas ya, sebentar ya, soalnya biar pemirsa Ngopi sendiri bisa lihat ini produk-produknya. Kalau saya pakai. Oh iya betul. Oh itu juga beda nih. Kalau ini murni semuanya pakai manik. Ini Mbak Iva sendiri yang bikin? Ada tim kita. Ada tim, tapi untuk model Mbak Iva yang desain? Iya. Bisa nggak sih request misalnya aku maunya warna pastel? Oh, nanti itu bisa. Tapi kalau mau yang aku boleh nggak coba warna-warni boleh, Mbak. Terus aku bawa pulang. Silakan. Gimana pemirsa? Ya komen di bawah ya. Tolong dilepas katanya. Jangan lupa ya untuk di tag ya. Ya tuh, harganya berapa ini? Ini 30.000 benar? Iya. Serius? Iya, 30.000. 30.000. Oh, udah sampai kurang mahal ya, Bu? Iya. Emang kurang mahal ya? Kurang sih. Kurang mahal. Ini kayaknya satu kopi SKP segitu. Iya. Tapi bisa dipakai berkali-kali. Bisa. Ini kalau di pembeli ya lokal kita ya, Indonesia lah pokoknya.
atau Kalimantan Timur itu 30.000. Tapi kalau udah sampai ke Bulgaria, ke Thailand tuh Ya, itu kan ekspor lagi. Sampai Malaysia juga ada. itu rata-rata harganya berapa? Dijual lebih mahal atau karena ada Karena ongkirnya? tetap harga dari kita tuh sebenarnya tetap 30. Tidak ada kenaikan. Cuma yang agak mahal ya itu tadi ekspor. Gimana sih kameramen, bagus nggak? Kirim barang itu yang Bagus nggak sih? Cocok ya? Deh, Pak, cakep dah. Cocok Udah ya? dipakai aja. Cakep banget. Aku langsung pulang ya. Assalamualaikum. Oke, Mbak Iva, tantangannya sendiri apa sih kalau untuk berbisnis di Manik? Apalagi kita tahu ya, Iya. bukan cuma Mbak Iva. Sebenarnya untuk persaingan sendiri sih enggak sih kalau kita tetap optimis. Yang jadi sedih itu adalah penerus sendiri sih. Kalau bagi saya penerus generasi muda sendiri sih. Minatnya Bagaimana- kurang. Iya, benar sekali. Sekarang banyak pengrajin-pengrajin muda yang kayak khususnya yang bantu saya itu udah jadi kebanyakan ibu-ibu. Jadi Sayang paruh baya sekali. lah. Heeh. Sekarang kan anak-anak udah aduh malas nih. Mancing-mancing udah capek ini. Udah itu hasilnya sedikit. Iya, iya. Itu sayang Makanya sekali. anak-anak sekarang kan kalau ditanya cita-citanya apa gitu, nggak ada yang mau jadi polisi, dokter, apalagi Iya. proce manik-manik Iya, gitu, nggak benar ada, nggak pernah sih. Sekarang Saya aja YouTuber Iya benar. maunya kayak Atta Halilintar, maunya kayak Ria Tidak ada Ricis yang instan. ya, nggak ada, belum ada yang kayak maunya sama ini role modelnya Iva Kartuniswati gitu, belum ada. Dan kami pribadi nih ya, kemarin juga datang ke Samarinda Seberang misalnya, yang Sarung Iya Samarinda, benar. penenunnya itu kan si anak pun tidak ada minat. Iya, jarang. Manik, Baru manik saya. pun sama. Manik pun sama. Iya, sayang sekali. Padahal kita apalagi di UMKM harusnya penerus kita sendiri khususnya untuk memajukan Indonesia sendiri, khususnya Kalimantan Timur. Kalau bukan generasi muda siapa lagi? Tidak harus orang tua terus kan. Jadi bisa pemuda lah. Iya, iya. Tidak. Dan nggak bikin malu loh sebenarnya. Iya, apalagi kita sekarang kan lebih tren ke fashion itu kan kalau kita kombinasikan bakal keren gitu. Iya, betul. Iya ya, betul ya. Iya. Dan lebih mudah untuk mempromosikannya sebenarnya. Iya sangat. Tapi kalau untuk bisnis ini ya, Kria seperti yang Mbak Iva jalanin dari 2014, kemudian mendaftar di NIB tadi 2018 misalnya, memang merupakan bisnis yang prospektif, usaha atau ya tadi bidang perdagangan yang sangat prospektif menguntungkan. Iya sangat. Omsetnya berapa? Omsetnya Kira-kira aja kisarannya. itu per tahun atau 1 bulan? Wih, ditantangin. Gimana pemirsa, mau 1 tahun atau 1 bulan? 1 bulan aja. Tahunnya itu nanti bisik-bisik aja. Bisik-bisik tetangga. 1 bulan itu omset bisa sampai 5 juta. Tuh 1 bulan 5 juta kita bisa kerja 5 juta, 6 juta. Tapi Dari manik ya, bener-bener pure manik. iya manik-manik aja. Belum termasuk kayak bikinan rotan, kaos, t-shirt, sebagainya itu bisa melebihin 5 juta. Oke, itu jualannya di Citra Niaga sebagai outletnya, Iya. outlet utama, atau sudah mulai ke e-commerce juga? Kayak Iya. TikTok misalnya. Nah sekarang nih Mbak Iya. Iva lagi live nih ya. Iya. Jadi lebih duluan nih sobat-sobat Iva di TikToknya Mbak Iva nih dibanding kita yang sekarang ya. Tetapi apa namanya, tren 2023 Iya. itu apa? Lebih banyak apa selain yang tadi yang ke Korea? Tas sih. Kalau dulu pandemi saya ingat masker misalnya. Iya masker, strap masker, kalung-kalung. Maskernya sendiri kan juga di Iya, sekarang ada juga tuh yang strapnya tali strap itu dicampur kristal-kristal gitu. Ada saya buat tapi di toko juga. ya memang sengaja nggak dibawa semua. Iya ribet bawanya mbak. Oh, soalnya. aku pikir Nanti kalau kita dipajang semua di sini nanti takut jualan. nyaman gitu. Iya. Nyaman terus bawa pulang. Itu benar. Oke, jadi sekarang trennya ke sana. Iya, Jadi yang kecil-kecil ya. iya lebih ke aksesoris sih. Oh, baik. Lebih, Apa ya, anting? lebih ke fashionnya sekarang ke aksesoris sih. Tapi saya belum pernah loh Mbak Eva. Apa ada kepikiran nggak nih? Kan kalau kita yang berhijab dan sekarang kayaknya di Indonesia rata-rata juga perempuan-perempuannya karena model hijab kan macam-macam ya. Ada nggak rencana bikin kayak bros atau kayak apa sih peniti ya kalau kita Iya. bilangnya? Nah, itu dari manik-manik juga. Sudah ada. Ada sudah. Tapi kita Saya jarang dari ketemu nih. manik dicampur kristal. Wah, Seperti saya itu. jarang Dibentuk banget ketemu. kayak silang-silang Kalau ada saya mau gitu. beli. Oke. Dibentuk silang-silang seperti itu. Oke, baik. Selain tadi soal apa namanya, kelihatan trennya sekarang mulai ini Fashion. meningkat. Iya. Dengan keberadaan IKN, kan orang makin banyak datang. Iya. Orang banyak juga nggak cari souvenir ke Citra Niaga.
Semenjak selesainya pandemi ini, alhamdulillah mulai. Boleh nggak digambarin waktu pandemi bagaimana kondisi di Citra Niaga, pembelian souvenir? Yang biasanya sebelum pandemi itu kan kita sangat ramai, terus bule 2019 ya? Bule atau negara asing tuh sangat turis sering, ya terus asing sering banget datang ke Citra. Semenjak selesai pandemi, terus asing tuh udah mulai. Tapi gak memutuskan untuk semangat kita untuk terus mempromosikan etnik kita, khas kita di sini. Orang luar dari online juga kita bisa promosikan. Dan sekarang bagaimana kondisinya? Lebih baik dan lebih bagus lagi. Jadi yang omset 5 juta itu yang sekarang ya? Iya. Yang tadi dikatakan Mbak Iva 5 juta sekarang. Pas pandemi omsetnya pernah seburuk-buruknya ya? Seburuk-buruknya itu cuma pernah dapat 50.000. Ada 20.000 pandemi. Ya kita kan kena dampak semua ya. Gak boleh bergerak sama sekali. Iya. Gitu. Oke, setelah ini kita mau bahas ya, termasuk tolong promosiin. Ini harganya kalau yang ini 30.000, murah sekali ya. Untuk ukuran Samarinda ya, pemirsanya podcast ngopi ya. Kemudian untuk produk yang lain seperti apa? Apakah ada penjualan dari daringnya? Dan terkait dengan digitalisasi, apakah dari SBEVA sendiri sudah mengimplementasikannya ya? Ada kesulitankah, termasuk yang gaptek kah? Ya, nanti dijawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ngobrol Inspirasi. Iya, ngopi ya, ngobrol inspirasi. Kita udah ngopi juga ya. Gimana rasanya kopi es cafe? Enak banget ya. Iya. Ini cocok banget nih kalau di endorse ya. Enak banget. Cuacanya ya. Iya. Apalagi gratis ya. Iya benar sekali. Mbak Iva, kita terhenti pada digitalisasi nih. Kalau bicara soal UMKM dan keinginan UMKM naik kelas, salah satunya adalah penggunaan multi platform di media baru. Mbak Iva kan kategorinya milenial muda gitu, pasti penggunaan akses internet dan sebagainya itu sudah menjadi keseharian. Ada yang menantang tidak dari sudut pandang UMKM? Yang menantang pasti ada, tapi kita tetap berjalan aja. Apa biasanya yang paling dikhawatirkan UMKM pada saat udah mulai ke digital gitu, penjualannya melalui online? Ya biasa persaingan sih. Persaingan banyak sekali ya. Banyak sekali kan. Mudah bikinnya. Mudah juga bikinnya. Tapi sangat bagus banget kalau kita promosi terus, jangan sampai berhenti. Jadi promosi di media sosial itu menurut Mbak Eva salah satu benar. Strategi untuk marketing benar. Yang terbaik dari yang biasanya kan kita yang langsung asli, yang langsung tatap mata seperti itu. Tapi lebih enak itu ya itu di dunia sosmed itu lebih banyak. Enaknya gimana? Karena yang melihat itu nggak cuma satu doang dan nggak cuma khusus Samarinda aja, khusus ya misalnya daerah negara ya sudah sampai ke luar negeri yang lihat. Tapi banyak juga yang pengalaman nih UMKM di PHP-in. Nah ya biasa sih seperti itu, ada, bukan orang lain saja, saya juga pernah seperti itu. Oke. Pernah juga? Ya pernah sekali. Misalnya orang belanja sarung misalnya ya, sarung tercancel atau tas atau apa itu, tapi sih ya udah, itu kan barangnya nggak basi juga sih kalau menurut saya. Jadi saya pikir ya mungkin ini belum rezeki saya, mungkin nanti ada rezeki di orang baik ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada si PHP tadi weh. Tolong lah jangan gitu ya, mau UMKM-nya lagi semangatnya. Pastinya udah promosi capek-capek. Tapi itu tadi tantangan sih ya Pak ya. Iya, tantangan berbisnis. Ya benar sih, namanya kita usahakan nggak selalu mulus-mulus aja. Nah ini juga karena podcast Ngobrol Inspirasi ada beberapa kali juga menghadirkan UMKM yang sebenarnya sektornya itu mirip, manik juga. Salah satu tantangannya itu adalah maniknya ini kan memang identik dengan Kria Kalimantan nih, Pulau Kalimantan lah ya. Tetapi maniknya sendiri masih beli di Surabaya, didatangkan dari Cina katanya gitu. Mbak Iva, ini menjadi tantangan juga? Ya ada juga, benar. Ada juga seperti itu yang bilang, oh ini ada nih di daerah Sulawesi juga ada nih, mana begini, ada ini. Ya saya tetap ya udah jalan aja gitu.
Bagus kalau memangnya ada di sana. Tapi budayanya kita kan tetap promosikan aja. Dan beda juga kan ya Iya, motifnya beda. ya. Motifnya juga beda, coraknya juga beda, terus keartian gambar dan desainnya mungkin beda juga. Iya. Kalau ini bahannya memang itu bahan maniknya tuh kebanyakan dari Jawa sebenarnya. Mbak Iva, kalau saya pegang ini ya, ini memang lebih suka memilih yang maniknya besar ya, Iya, bulirnya besar. Karena kalau bedanya yang besar sama yang kecil, kalau yang maniknya kecil itu dia lebih rentan pecah. Itu sih. Sekarang tolong jualan lah ya di podcast ngopi untuk rate harga. Kalau tadi sekali lagi ya kita spill nih, ini 30 ribuan. Iya. Ini satu kopi es cafe aja. Dan saya tertarik sekali untuk beli ini karena warnanya hitam putih, jadi kayak warna netral gitu ya. Netral dan elegan sih. Ya. Terus kalau untuk handphone, ini handphone. Jadi ini ya, ke daerah-daerahan ya. Kan logat kita ya. Jadi tetap ini memang sebeva nih ya. Nah kalau yang seperti ini untuk handphone biasanya. Iya, handphone. Nah ini berapa dijualnya? Handphone itu harganya sekitar 50. Ya. Ini ada untungnya nggak sih 50.000? Ada. Apalagi kita kan menjual harga ecer dan partai. Berarti kalau ini yang 50.000 itu harga ecer. Partai bisa lebih murah? Iya benar. Partai itu berarti 12. Biasanya ada teman saya dari luar daerah Jakarta sama daerah Malaysia, dia ngambil banyak daerah Malinau misalnya perbatasan itu dia ambil banyak, saya kasih harga lebih murah. Oh baik. Jadi kalau bikin yang seperti ini perlu berapa lama pengerjaannya? Pengerjaan kalau satu ini 3 hari. 3 hari dan warna bisa request ya? Iya. Oke. Ini kan mau jelang tahun pemilu nih, ada yang request nggak? Ini dong souvenirnya tolong disesuaikan dengan warna partai kami gitu. Udah mulai ada nggak? Siapa tahu ada yang tertarik ya setelah ini. Siap ya? Ada biasanya Sal yang sering banyak request yang waktu itu dari kita kemarin itu dari ibu angkat saya itu ada pesan untuk KONI keberangkatan PONAS di Papua. Oh baik ya, betul. Ibu saya kemarin ya di Papua itu dipesan sama ibu angkat saya itu pesan untuk atlet-atlet pakai itu sama ininya yang Keren. bawa itu di Papua PONAS tim gitu ya. PON kemarin dibawa ke Papua pakai request tulisan. Jadi bisa lah request. Kalau yang seperti ini ya, ini mewah. Ini juga bisa request yang ada tulisan Kaltim. Ini berapa nih? Kalau yang ada motif sarung Samarindanya itu kan di atas ada sarung. Oh iya betul. Yang motifnya Belang Hatta. Belang Hatta. Kalau yang ini berapa tuh dijualnya? Kalau yang itu kena 350. 350.000 ya. Pokoknya menurut saya nih ya pribadi biasanya ini kan ini harganya sih. Biasanya kan ini terjangkau. Polos ya, tasnya nih polos hitam gitu aja dasarnya. Ini kreasinya adalah kreasikan ada sarung Samarindanya. Ya, biasa ada ulap doyonya. Ini karena Samarinda jadi sarung Samarinda. Kalau yang seperti ini rata-rata berapa? Gantungan kunci dan gelang? Kalau sarung polpen itu satunya kena. Kalau gelangnya 15.000. Bisa lah souvenir pernikahan ya? Bisa. Pengrajinnya ada berapa sekarang yang jadi staffnya Mbak Iva? Pengrajin kita ada 5. Ada 5. Jadi siap kalau seandainya kalau yang khusus manik sendiri, yang khusus kerajinan emas, rotan sendiri. Jadi kalau nih ya ada pesanan, Mbak Iva aku minta 500 piece gitu. Bisa dipenuhi? Bisa, tapi tergantung, jangan mendadak karena pengrajin tidak bisa untuk mendadak. Biasanya ada kayak gitu Mbak, bisa kayak kemarin minta peci, kutai. Ya ada pesan, saya mau pesan ini Mbak, tapi harus selesai. Pesan 100 kemarin kalau saya peci kutai. Kapan? Bisanya perlu 2 hari lagi Mbak. Waduh nggak bisa Mbak, saya adanya yang ada aja. Jadi ambil yang ada di lemari aja, stok lemari. Itu aja. Jadi kalau untuk pesanan tidak bisa mendadak. Baik. Jadi harus jauh-jauh hari. Mbak Iva, untuk Sbeva sendiri ya, ini di segmen akhir kita mau ada ambisi apa lagi sih untuk usaha kria seperti ini? Mungkin sih ada kejutan lah nanti setelah saya nanti selesaikan haki saya mau bikin ada garapan baru. Wih, hakinya ditarget kapan selesai? Pengurusan merek dagangnya?
Mungkin 2 bulan, 3 bulan? sebelum akhir tahun. Sebelum akhir tahun. Wah, bismillah ya. Kami doakan juga. Jadi terima kasih loh ya. Sbeva udah dikenalin duluan ke ngobrol inspirasi ngopinya Inside Kaltim nih. Wah, kepada ada 2 pesan nih untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu Disperindak UKM-nya, Dekranasdanya maupun Diskominfo-nya. Apa sih yang mau disuarakan oleh Mbak Iva mewakili UMKM yang sejenis nih, kria dan kerajinan? Kalau untuk saya sih lebih untuk menggait anak-anak mudanya sih, kayak seperti bikin pelatihan-pelatihan untuk pemuda-pemudanya, karena kalau bukan pemuda penerus bangsa siapa lagi, ya kan Mbak? Ya, itu aja sih, saya lebih tertarik untuk menggait anak-anak muda seperti meronce, belajar untuk pelatihan rajut atau apa seperti itu. Mbak Iva juga membuka diri kalau ada yang mau, Mbak Iva aku diajarin dong caranya gitu. Ya, saya kemarin saya ngajar pas di pameran Sepaja itu kan Pekan Raya Pemuda. Jadi saya mengajari teman-teman mahasiswa PIN membuat meronce cincin-cincin pemerintahan integratif ya, PIN itu. Iya, buat cincin dari manik-manik. Dan mereka antusias? Ya, mereka suka banget. Mbak, boleh enggak saya kreasiin ini? Oh ya, silakan, saya siapkan banget, saya sudah kasih contoh seperti ini. Kalian akan kreasikan aja seperti apa. Yang penting manik itu bisa berdaya seimajinasi kalian. Wah, keren sekali Mbak Iva. Tapi alhamdulillah tetap ada yang belanja, cincin itu laku. Jadi mereka senang. Jadi yang mereka buat itu dibeli sama orang? Iya, dibeli sama orang dan mereka senang. Dan tidak takut nih kalau seandainya setelah diajarin bermunculan lagi Iva-Iva yang lain, nggak masalah? Nggak masalah, saya malah senang sekali. Wah, keren. Mbak Iva, kalau mau belajar lebih jauh, karena kalau ngobrol inspirasi sih nggak cukup ya, 1 jam aja sama Mbak Iva. Itu ke Citra Niaga, outletnya tuh ada di mana? Kebetulan galeri saya ada di Citra Niaga. Itu ada souvenir batik etam dekat panggung Citra Niaga. Dekat sekali dengan panggung Citra Niaga. Jadi cari dulu panggungnya, kemudian lihat-lihat ada yang mana nih souvenir batik etamnya. Ya, atau bisa melalui akun sosial media saya di Instagram Ivaniswa atau Batik Etam, Facebook Batik Etam, atau TikTok saya Ivaniswa. Ya, kalau ya di follow. Terima kasih juga nih untuk follower dari followers di TikTok ya, yang sekarang sedang live juga. Iya, lagi live. Ditunggu ya, nanti juga ramein kolom komentarnya channel Inside Kaltim di podcast kita Ngobrol Inspirasi ya. Mbak Iva, terima kasih banyak inspirasinya hari ini. Mudah-mudahan semakin banyak bermunculan ya Iva-Iva. Benar. Dengan semangat pemuda lagi ada penerusnya. Amin. Makasih banyak kalau gitu Mbak Iva. Saya terlanjur nyaman dengan kalungnya. Kayaknya mau saya bawa pulang ya. Silahkan dibawa pulang. Assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam. Iya, kita baru saja bersama dengan owner dari Sbeva ya, atau souvenir batik etam Iva ya. Ini ownernya Iva Katuniswati yang tadi sudah menyampaikan bahwa pemuda itu diharapkan juga memiliki ketertarikan untuk melestarikan kebudayaan, ada tradisi kita melalui berbagai macam cara, salah satunya dengan cara ya membuka bisnis dengan sektor kria ya, dan siap Mbak Eva ajarkan ya dengan cuma-cuma sukarela karena kolaborasi kita kuat kayaknya ya. Saya Marga Rahayu, sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Inspirasi berikutnya. Bye.